Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan Mazmur 69. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia tempat kita tinggal tidaklah selalu mudah. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakannya
dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Meski dibenci, sebagai murid Kristus, kita didorong untuk terus menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Karena itu, kita perlu penyertaan dan pertolongan Tuhan agar kita tidak lalai untuk melakukannya. Marilah kita pergunakan waktu ini untuk memeriksa kembali kehidupan yang sudah kita lalui. Apakah kita sudah menyatakan kebenaran Kristus atau belum? Dan dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesali segala perbuatan salah kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dan sangat mengasihi kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon belas kasih dan pengampunan dari-Mu. Bapa, kami seringkali mendukakan hati Engkau, baik lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami mohon ampun Bapa. Kami juga seringkali tanpa sengaja menyangkal Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sering berbohong demi kepentingan kami. Kami juga sering menyangkal Engkau demi prestasi kerja kami. Kami mohon ampun Bapa. Bapa, ajarlah kami untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berani bersuara demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Roma 6 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah. Meskipun ibadah kami lakukan melalui media digital, tetapi biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dalam pemberitaan firman ini khususnya supaya kami yang mendengar boleh mengerti dan juga mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau minggu lalu melalui firman Tuhan kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Maka minggu ini saya mau bertanya, apakah kita sudah melakukannya? Pastinya sudah ya. Karena firman Tuhan minggu lalu itu lebih bersifat mengingatkan kita, mendorong kita kembali, menyemangati kita kembali supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita. Mudah atau susah ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita itu? Rasanya ada yang mudah, ada yang susah ya. Tingkat kesulitannya bisa berbeda-beda. Mungkin tergantung tempat juga mungkin ya. Kalau misalnya di gereja relatif lebih mudah. Karena di gereja memang kita datang
Ya untuk mendengarkan firman dan mentaatinya. Jadi di gereja yang kita lakukan ya menghadirkan tanda kerajaan Allah. Relatif lebih mudah. Tapi kalau kita baru mencoba menghadirkan kerajaan Allah itu di rumah misalnya, kan tantangannya berbeda. Ya, walaupun seisi rumah katakanlah Kristen, bisa jadi lebih sulit. Misalnya seorang anak yang punya kepedulian terhadap temannya. Jadi kalau orang tuanya membawakan dia bekal, dia tidak bisa memakannya dengan tenang kalau tahu ada temannya yang nggak bawa bekal. Jadi si anak ini berbagi. Orang tuanya melarang karena pikirnya nanti anaknya tidak cukup, ya. Makanya melarang. Tapi si anak ini karena dia punya kepedulian, tadi dia tetap memberikan bekalnya kepada temannya yang nggak bawa bekal. Tapi karena terus diomelin, ujung-ujungnya apa? Ujungnya si anak jadi berbohong, bilangnya dimakan sendiri padahal berbagi. Yang seperti itu kan kadang terjadi juga dalam kehidupan keluarga. Atau mungkin contoh yang lain, orang tuanya melihat, wah ada orang datang mau menagih utang. Lantas berpesan kepada anaknya, kalau ada yang tanya, bilang, papa nggak ada gitu. Kalau anaknya nggak mau, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan besar bapak anak itu ujungnya jadi berantem. Ya ini hanya perumpamaan. Dalam perumpamaan tadi, kayaknya orang tua yang negatif ya. Tapi itu kan hanya perumpamaan. Pada kenyataannya banyak juga orang tua yang benar, anaknya yang bandel. Ya. Walaupun itu perumpamaan, tapi rasanya bukan sama sekali cerita karangan. Apa yang saya sampaikan tadi nyata-nyata kita jumpai juga dalam keseharian. Ketika kita mau menyatakan kerajaan Allah, ketika kita mau menyatakan kebenaran, kadang-kadang kita mendapat tentangan. Bahkan di dalam keluarga sendiri. Hal ini menjadi tanda bahwa yaitu yang kita alami. Ketika kita mau melakukan apa yang benar, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Karena itu kita diminta untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus walaupun kita menemui berbagai tantangan. Walaupun tantangan itu kadang-kadang kita temui dari keluarga kita sendiri. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat pada realita sehingga kita tidak terkejut gitu. Kita tidak bingung ketika kita mau melakukan apa yang benar kok orang malah menolak. Karena logika kita kan begitu ya. Kita melakukan apa yang benar mestinya semua orang dukung. Tapi kenyataannya tidak selalu. Ketika kita mau melakukan apa yang benar, kadang-kadang kita mendapat penolakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36 tadi dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Artinya ketika kita mau menyatakan apa yang benar, kebenaran Tuhan, yaitu kenyataannya. Suatu kenyataan yang harus dihadapi sebagai salib Kristus yang harus kita tanggung. Ayat 37 dan 38 tadi mengatakan, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Lebih daripada keluarga kita. Mengatakan juga bahwa kalau itu sebuah tantangan, realita yang harus dihadapi, ya lihatlah itu sebagai salib yang harus kita pikul
supaya kita layak untuk mengikut Tuhan. Jadi kalau di rumah sudah ada tantangan ketika kita mau menyatakan kebenaran, kira-kira di luar rumah seperti apa? Bisa jadi tantangannya jauh lebih besar. Sebab dalam Matius 10 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Di luar, ketika kita mau menyatakan kebenaran Kristus, tantangannya lebih besar. Dibenci dan dianiaya. Tapi tadi dikatakan, ya kita seorang murid. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri ketika menyatakan kebenaran, dia juga mendapat tantangan yang sama, dibenci dan dianiaya. Sehingga kalau sekarang kita pun pada saat kita mau meneladani Kristus menghadapi tantangan yang sama, rasanya kita perlu menghadapinya dengan sukacita. Sebab itu menjadi tanda bahwa kita sudah ada di jalan yang benar, jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Murid tidak lebih daripada guru. Kira-kira maksudnya apa? Bisa jadi bahwa murid tidak akan lebih nyaman dari gurunya. Kalau guru, Tuhan kita menghadapi penganiayaan, dibenci oleh banyak orang, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Murid tidak lebih daripada gurunya, bisa juga berarti bahwa penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita hadapi, tidak akan lebih daripada apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi di satu sisi mungkin kita akan menghadapi tantangan, tapi di sisi lain kita diingatkan bahwa kita tidak akan melebihi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Memang ada tantangan, memang ada hambatan. Kita mau menyatakan kebenaran. Dari Beelzebul, penghulu setan, itu juga bisa memberi kita tantangan tersendiri. Dia bisa memperdaya kita untuk menyimpang dari kebenaran. Ya. Bukan berbalik ya, bukan berlawanan, tapi menyimpang. Sama seperti Petrus dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23. Ketika Tuhan Yesus menyatakan penderitaan yang akan dialaminya, kan Petrus menarik Tuhan Yesus lalu menegur, katanya kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya. Di situ Petrus bukan bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Dia hanya menyimpang. Dia menuruti apa yang dikatakan Yesus gurunya. Dia hanya mengatakan biarlah penderitaan itu tidak dialami oleh Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Petrus merasa dia peduli kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya pada saat itu dia menyimpang dari rencana Allah. Sehingga kemudian kan Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis. Tipu daya iblis ya seperti itu. Kalau mengacu kepada perumpamaan tadi di awal, orang tua bukannya sama sekali melarang anaknya untuk peduli. Orang tua cuma berpikir supaya anaknya jangan kekurangan, sehingga bekalnya dimakan sendiri aja, jangan bagi-bagi. Bukan jahat, tapi jadi dari menyimpang. Atau tantangan yang lain, dikatakan ayat 28, ada ancaman dari mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan jangan takut terhadap mereka. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau mau takut, jangan takut kepada mereka yang mengancam. Kalau mau takut,
takutlah kepada Tuhan yang lebih berkuasa. Tapi Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa itu bukanlah Tuhan yang menganiaya, melainkan Tuhan yang mengasihi. Jadi apa yang harus kita takuti? Kalau Tuhan yang lebih berkuasa itu mengasihi kita. Burung pipit saja dikasihi Tuhan, apalagi kita manusia dikatakan tadi yang lebih berharga dari banyak burung pipit. Memang kita akan menghadapi tantangan, memang kita akan menghadapi hambatan, mungkin juga penganiayaan. Tapi kalau Tuhan yang mengasihi itu ada di pihak kita, janganlah kita takut gitu. Melainkan tetap menyatakan kebenaran Kristus. Sebab itulah yang menjadi tugas panggilan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk firman yang kami dengar, firman yang mendorong kami untuk tetap melakukan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kami. Meskipun karenanya kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan mungkin juga ancaman, tetapi biarlah Tuhan memampukan kami untuk setia menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami ada. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit atau di dalam pemulihan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, supaya di dalam segala keterbatasan fisiknya, mereka tetap dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memakai baik tindakan dokter, perawatan, obat-obatan yang diberikan, semuanya menjadi alat yang Tuhan pakai, meringankan sakit penyakit mereka, bahkan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia, baik di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, maupun dalam menghadapi berbagai persoalan lain sebagai dampak dari pandemi ini. Biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh menyertai pemimpin kami, pemerintah kami, supaya mereka dapat mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan yang sesuai untuk menghadapi persoalan hidup berbangsa. Kami berdoa untuk stabilitas sosial, politik, juga ekonomi. Biarlah dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, Indonesia senantiasa ada dalam keadaan yang aman dan damai. Kami berdoa untuk para medis yang menangani pasien-pasien penderita COVID-19, biarlah kiranya Tuhan yang melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan,
fisik yang baik sehingga mereka senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk para ahli yang terus berusaha menemukan vaksin atau obat bagi pandemi yang sedang terjadi ini. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka sehingga vaksin maupun obatnya dapat segera ditemukan dan pandemi ini dapat segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang harus menjalani dalam ibadahnya dengan cara yang berbeda, harus melakukan pelayanannya juga dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru, harus mengatur ulang program pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai baik majelis jemaat maupun setiap aktivisnya, supaya di dalam segala tantangan yang ada mereka tetap dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop. Untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari bangsamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saya kagum oleh kasih-Nya.
Bapa di surga, terima kasih kami telah menerima banyak berkat dari Tuhan selama hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan berkenan menerima hidup kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan persembahan kami ini. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.